Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza, Ustaz, silakan duduk Reza. jadi gini Ustaz. Pas semalam Reza sholat subuh di masjid, Reza ngeliat orang wudhunya aneh gitu Ustaz. Aneh gimana ya maksudnya? Makai gosokin kayu segala ke mulutnya gitu Ustaz, sebelum wudhu. Maksud Reza ini. Terus apa lagi yang aneh? Jadi Ustaz, dia wudhu, basuh wajahnya sampai ke telinga. Habis gitu tangannya sampai pundak. Habis gitu kepalanya dibasuh semua. Telinganya dibasuh belasan kali. Kakinya dibasuh sampai lutut. Terus doanya pakai angkat tangan segala Ustaz. Itu namanya bukan aneh. Itu namanya sunnah-sunnah ketika wudhu. Jadi di dalam wudhu bukan hanya Sebentar Ustaz. Boleh saya rekam Ustaz ya? Iya boleh. Siap Ustaz. Jadi di dalam wudhu bukan hanya terdapat kewajiban saja, namun terdapat juga sunnah-sunnah yang dapat menjadikan wudhu lebih sempurna, penyebab terhapusnya dosa, dan memberikan pengaruh besar pada kekhusyuan sholat yang akan dikerjakan. Banyak sekali sunnah-sunnah wudhu yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya berwudhu dengan menghadap ke arah kiblat, kemudian bersiwak menggunakan tangan kanan dengan cara meletakkan 3 jari yaitu telunjuk, tengah, dan manis di bagian atas siwak dan jari lainnya di bagian bawah siwak. Lalu gosokkan siwak secara melebar pada gigi. Banyak cara menggunakan siwak. Di antaranya, letakkan ujung siwak pada gigi tengah bagian atas. Lalu gosokkan siwak secara melebar seakan membentuk angka 8 yang dimulai dari arah kanan. Gosokkan tersebut diulangi 3 kali. Lalu gosokkan juga siwak pada lidah dan langit-langit mulut secara memanjang sebanyak 3 kali. Kemudian memulai wudhunya dengan membasuh kedua telapak tangan sambil menyela-nyelai jari jemarinya yang berbarengan dengan mengucapkan niat untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu dan menghadirkannya ada di dalam hati. Seperti contoh, saya niat melakukan sunnah-sunnah wudhu. Kemudian jangan lupa membaca ta'awudz dan basmalah. Basuhan tersebut diulangi 3 kali. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung bagaimanapun caranya. Namun cara yang paling afdal adalah ambillah air menggunakan telapak tangan kanan, lalu masukkan sebagian air ke dalam mulut dan sisanya ke dalam hidung. Saat tidak berpuasa disunnahkan menyampaikan air sampai mengenai tenggorokan bagian atas dan ujung hidung, lalu mengeluarkannya menggunakan tangan kiri. Hal tersebut dilakukan 3 kali. Kemudian membasuh wajah melebihi batasan yang wajib sampai air mengenai seluruh kepala bagian depan, leher, dan telinga. Disunahkan memulai basuhan dari atas sambil menggosok-gosok wajah dan ujung mata, serta menyela-nyelai jenggot dan jambang yang tebal. Basuhan tersebut diulangi 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan sambil menggosoknya dengan melebihkan basuhan dari batasan yang wajib sampai air mengenai seluruh lengan bagian atas. Disunahkan memulai basuhan dari tangan kanan sambil menyela-nyelai jari jemarinya. Basuhan tersebut diulangi 3 kali. Kemudian mengusap semua bagian kepala bagaimanapun caranya. Namun cara yang paling afdal adalah letakkanlah semua jari di kepala bagian depan kecuali jari jempol diletakkan di pelipis. Lalu gerakan semua jari kecuali jari jempol ke arah kepala bagian belakang sampai mengenai tengkuk. Apabila rambut tidak botak atau tidak terlalu panjang, maka disunahkan mengembalikan jari jemari ke tempat semula. Usapan tersebut diulangi 3 kali. Dan akhirilah di setiap usapan dengan mengusap kedua telinga. Kemudian mengusap kedua telinga sebanyak 9 kali dengan menggunakan air yang baru di setiap usapannya. 3 kali pertama dengan cara meletakkan jari jempol di telinga bagian luar dan jari telunjuk di telinga bagian dalam. Kemudian gerakan kedua jari tersebut ke arah telinga bagian atas. 3 kali kedua dengan cara memasukkan jari kelingking sewajarnya ke lubang telinga. Dan 3 kali terakhir dengan cara mengusapkan telapak tangan ke telinga bagian dalam. Kemudian membasuh kedua kaki sambil menggosoknya dengan melebihkan basuhan dari batasan yang wajib sampai air mengenai betis bagian atas. Mulailah basuhan dari kaki kanan dan sela-selailah jari jemarinya dari arah bawah menggunakan jari kelingking tangan kiri. Menyela-nyelai dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Ulangi basuhan tersebut sebanyak 3 kali. Perlu diperhatikan,
Ketika melebihkan basuhan, jangan sampai celana atau sarung terangkat sampai ke atas lutut, karena lutut adalah aurat, sedangkan membuka aurat adalah hukumnya haram. Jadi jangan sampai kita melakukan sunnah yang dibarengi dengan keharaman. Setelah semua selesai, tetaplah posisi badan menghadap ke arah kiblat dalam keadaan pandangan mengarah ke atas sambil mengangkat kedua tangan sekiranya ketiaknya terbuka. Lalu bacalah doa yang dianjurkan sebanyak 3 kali. Setelah membaca doa tersebut, maka usapkan kedua telapak tangan ke wajah. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali tanpa mengeraskan suaranya. Dan diakhiri dengan membaca ayat kursi 1 kali. Oh iya, Pi, lu ulang tahun ya? Iya. Ulang tahun lu, buset. Ulang tahun, Pi. Bocah ulang tahun, Gila, pesta Pi. kita nih. Nanti dong, Pi, sampai mati. Banyak duit. Iya, nih, tenang, traktir Pi. nih, Tenang, sini. tenang aja. Iya, Lu ulang tahun. Assalamualaikum. Ini, bro, sehat bro ya? Bro. Gimana? Lagi bahas apa nih, Zah? Kok seru banget kayaknya dari tadi. Oh, ini loh si Opi ulang tahun. Pi, beneran Di? Ulang tahun, Bi. Ya ampun, selamat ulang tahun ya. Ini. Enakin buat apaan ya? Bi, mending traktiran, Bi. Iya gak? Nah, setuju. Traktiran gak kita? Anak DPR duitnya banyak. Mending kita buat syukuran yuk. Aduh, kayak pagi-pagi. Kampungan tuh enggak? Betul nih si Hanif. Mending kita buat syukuran. Syukuran. Gimana? Zah, tumben lo Zah. Biasanya ke party, ya gak? Iya. Kok sekarang ngajak syukuran? Kesambet apaan sih lo? Guys, udah azan. Salat yuk. Sholat nih, sholat. Ini